Salam, sahabat makanan rohani sehat channel dimanapun berada. Kembali kita berbagi kebenaran hari ini. Terutama sekali untuk sahabat yang sakit, ya, yang menderita sakit, apalagi yang sudah bertahun-tahun sakit dan belum mengalami kesembuhan. Ada baiknya menonton video ini supaya dikuatkan iman, ya, supaya tumbuh lagi harapan untuk sembuh, ya, supaya mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kali ini kita berbicara tentang suatu tekad untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Saya harap sahabat sekalian mendengarnya sampai selesai. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam Injil, ya, Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34, di sana diceritakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Sudah berobat kemana-mana, sudah banyak yang dihabiskan, ya, tentu uangnya, sampai menjual ladang, menjual harta, ya, habis yang ada padanya untuk berobat, pergi kemana-mana, ke tabib-tabib, tapi tidak mengalami kesembuhan, ya. Sehingga suatu kali tentu dia sudah mendengarkan tentang Yesus, ya, dia mendengarkan tentang Yesus. Sehingga suatu kali ketika Yesus dalam perjalanan untuk menyembuhkan, ya, seorang anak perempuan dari kepala rumah ibadat, dalam perjalanan dan dalam keadaan yang berdesak-desakan karena orang banyak juga mengerumuni Yesus, perempuan itu berpikir, saya juga harus sembuh. Karena tentu dia sudah dengar-dengaran siapa Yesus, ya. Jadi wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini ikut juga, ya, ke tengah orang banyak, ikut bersesak-sesakan tentunya untuk mendatangi Tuhan Yesus. Karena ada iman di hatinya, ada tekad di hatinya, karena dia pikir kalau menemui Tuhan Yesus ini susah, kalau dia harus, ya, bergiliran lama. Jadi dia pikir apa aja lah, walaupun hanya ujung jubahnya, ya, jumbai jubahnya yang kujamah, ya, aku pasti sembuh. Itu yang ada dalam hati perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Dan saudara, dia memang benar-benar dia datang. Dia datang dan dia berdesak-desakan, dia terobos, ya, kerumunan orang banyak, dan dia dapat menjamah ujung jubah Tuhan Yesus itu. Dan seketika itu juga dia rasakan bahwa pendarahannya itu berhenti. Yang luar biasa juga, sahabat, Tuhan Yesus itu merasakan ada tenaga dan kuasa yang keluar juga dari tubuhnya. Sehingga ketika dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya berkata, Guru, ini orang banyak, kami tidak tahu siapa. Siapa? Akhirnya perempuan pendarahan yang sudah sembuh ini, ya, karena merasa takut, ya, dia mengaku dia datang kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya? Teguhkanlah hatimu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau telah sembuh. Itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Dan dia pergi dan dia mengalami sembuh. Luar biasa. Saudara, yang luar biasa juga adalah bahwa perempuan ini selama 12 tahun, ya, selama 12 tahun dia menderita sakit pendarahan, sudah berjuang, sudah berusaha berobat kemana-mana,
tapi dia belum sembuh. Mungkin saudara sedang sakit saat ini ya. Saudara di rumah sedang juga mengalami sakit. Dan sakit itu sampai sekarang sepertinya tidak sembuh-sembuh dan sudah bertahun-tahun saudara sakit. Saudara melihat dari apa yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini, tetap ada harapan untuk sembuh. 12 tahun mengalami sakit, dan hari itu ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia melakukan tindakan iman dan dia sembuh. Jadi artinya bagi saudara yang saat ini sedang mengalami sakit, apapun sakitnya, saudara bisa sembuh. Saudara bisa mengalami sembuh. Saya pribadi, saudara, pernah mengalami sakit, ya, dimana saya mengalami tumbuh satu benjolan di leher, ya, dan saya semakin kurus, dan jujur saya takut kalau saya mati waktu itu, ya, anak-anak saya masih kecil, dan saya putuskan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya putuskan untuk datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, meskipun waktu itu tawaran untuk mendatangi si A, si B, ya, untuk supaya sembuh, saya tidak saya datangi karena jalan-jalan yang ditawarkan bertentangan dengan jalan-jalannya Tuhan. Dan saya pernah menemui seorang dokter umum, dan dokter umum ini juga berkata dia tidak tahu itu penyakit apa. Saya sendiri malah tambah bingung, saudara. Semakin hari semakin membesar, semakin hari semakin membesar. Dan saya makin kurus, saya sakit, ya, selalu tidak enak badan setiap hari, tidur susah, jantung berdebar-debar, dan saya benar-benar takut mati, ya. Anak-anak saya masih kecil, tidak dapat mengurus saya, dan istri saya sibuk mengurus anak-anak. Seringkali saya juga bisa timbul rasa putus asa, frustrasi gitu ya. Tapi di hati kecil saya, kalau saya mati, saya apa ke surga, apa ke neraka, saya takut, saudara. Sehingga saya berkeputusan datang kepada Tuhan Yesus. Saya datang kepada Tuhan Yesus, saya berdoa. Setiap hari saya berdoa, setiap malam saya berdoa. Jarang sekali, ya, waktu yang baik, tetapi saya terus berjuang saja untuk bisa berdoa, ya. Karena rumah kami kecil, ya, anak-anak kami bermain. Kalau siang hari jarang ada waktu yang baik untuk berdoa, tapi saya tetap perjuangkan untuk berdoa. Kadang saya harus keluar rumah, ya, ke belakang rumah, saya berdoa di halaman belakang, ya, agak teduh. Saya berdoa, saya tidak tahu berapa lama, mungkin ada 3 bulan saya terus menerus berdoa. Saudara, satu pagi, karena saya belum juga sembuh, saya berdoa sama Tuhan. Apa Tuhan, ya, karena saya baca dari Alkitab supaya saya itu memeriksa diri, ya, memperhatikan bagaimana saya hidup, ya. Saya introspeksi, saya koreksi, ya, saya evaluasi hidup saya periksa lagi hidup yang sudah saya lewati. Saudara, saya sadar ada beberapa kesalahan yang saya lakukan, dosa yang saya lakukan, sehingga pagi itu oleh tuntunan Roh Kudus saya mengakui di hadapan Tuhan. Karena ketika saya berdoa, saya bertanya, Tuhan, apa dosa yang paling mengecewakanmu, ya, supaya saya akui di hadapan Engkau, supaya anakmu ini dapat menerima kesembuhan. Nah, saudara, Tuhan perlihatkan dalam hati dan pikiran saya, Tuhan ingatkan, ya, dalam pikiran saya, bahwa saya telah melakukan pelanggaran yang paling mengecewakan Tuhan, yaitu saya pernah mendua hati, dalam artian saya pernah juga, ya, terlibat di dalam yang namanya okultisme, ya, karena untuk meraih sesuatu, ya. Dan itu Tuhan ingatkan, dan itu bagi Tuhan sangat menjijikan, dan Tuhan sangat cemburu karena saya ini adalah anak Tuhan. Saya masih belum menjadi pendeta, tetapi saya sudah pelayanan.
Nah saudara, saya berdoa, saya minta ampun untuk dosa itu. Ya, rupanya itu yang paling mengecewakan Tuhan. Dan beberapa waktu lamanya saya berdoa pagi itu, kemudian saya merasa kelegaan. Ada kelegaan di hati. Ada kelegaan, ada damai sejahtera. Ya, pagi itu. Namun saudara, beberapa hari ke depan saya terus berdoa. Saya tanya Tuhan lagi, apa Tuhan? Dan Tuhan perlihatkan lagi di mana saya menyimpan marah, saya menyimpan kesalahan orang lain, ya. Karena saya dulunya terjun di dunia politik, saya juga terjun di dunia kontraktor, ya. Jadi ada banyak mengalami pergesekan dengan orang-orang, dan itu menjadi suatu kesalahan mereka, saya anggap kesalahan mereka yang saya simpan di hati. Dan selalu setiap saya mengingatnya, saya marah, saya kecewa, saya dongkol dengan orang-orang itu. Dan pagi itu Tuhan katakan, engkau harus mengampuni. Saudara, saya mengampuni mereka. Saya lepaskan pengampunan seperti firman Tuhan katakan, lepas pengampunan. Saya lepaskan pengampunan. Saya merasa lega. Saya kembali merasa lega. Ya, itu satu hal yang luar biasa. Dan saudara tahu, ketika setiap pagi saya menghadap cermin, ya saya melihat benjolan di sini saya itu semakin hari semakin mengecil, saudara. Iya, semakin mengecil, semakin mengecil. Dan saudara, saya sembuh tanpa ada obat, tanpa operasi saya sembuh. Ya. Dan saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya mau pelayanan, Tuhan, melayani Engkau. Apa yang harus saya lakukan? Nah, Tuhan melalui Roh Kudusnya menuntun saya untuk mendoakan orang-orang sakit. Jadi saudara, waktu itu saya setiap ada orang sakit, saya berusaha kunjungi, saya doakan. Dan saya ke rumah sakit, ya saya izin dan pihak rumah sakit, saya berdoa untuk pasien-pasien itu setiap hari Rabu. Ya, beberapa tahun yang lalu itu saya rutin setiap hari Rabu saya berdoa. Banyak terjadi mujizat, banyak terjadi kesembuhan, banyak terjadi keajaiban-keajaiban. Ya. Dan saya bilang sama Tuhan, saya mau terus melayani Engkau Tuhan. Ya. Nah, saudara, dari kesaksian saya ini, saya mengalami dan saya yakin bahwa orang sakit, ya, yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan itu bisa mendapatkan kesembuhannya. Ya. Meskipun sakit yang sudah lama, ya, lama sakitnya. Saya juga pernah mengalami sakit hampir 5 tahun, saudara, di mana lambung saya itu tidak pernah sehat, saudara. Infeksi lambung, dan itu bertahun-tahun. Ya kalau saya hitung-hitung itu sampai 5 tahun dan baru sembuh. Bayangkan saudara, saya terus berdoa untuk itu. Saya terus berdoa. Ya. Dan sekarang puji Tuhan, saya sembuh, saudara. Sembuh, saya sehat, saudara. Ya, di samping memang saya harus juga menjaga, ya, apa yang saya makan, waktu-waktu makan saya jaga. Jadi artinya ada yang kita harus kerjakan untuk kesembuhan kita, dan ada juga bagian Tuhan tentunya. Dan bagian Tuhan jangan kita ragukan. Yang seringkali itu bisa kita yang salah, saudara, ya. Nah, saudara, kembali ke kesaksian saya tadi, di sini ada bekasnya, saudara. Di sini ada bekas lubang kecil gitu, ya. Itu mengempes dan saya sembuh. Kenapa saya perlihatkan ini dan bersaksi? Saya mau, ya, para sahabat yang mendengarkan saya di channel Makanan Rohani Sehat, ya, di YouTube saya ini, ya, bisa menerima atau memahami atau paling tidak mendengarkan apa yang saya mau bagikan, karena saya memang seperti didorong kuat untuk, ya, membagikan hal-hal seperti ini, ya, untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menolong orang-orang yang sedang sakit. Jadi kalau saudara sedang sakit saat ini, saudara dengan sabar mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan di dalam Injil tadi, ya, cerita tentang perempuan yang mendapatkan kesembuhannya dari Tuhan Yesus. Karena dia bertindak dengan iman, menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. 12 tahun dia mengalami pendarahan, sembuh hari itu juga. Nah, saudara yang sedang sakit hari ini, apapun sakit saudara, mungkin saudara sedang berbaring
Mungkin saudara hanya bisa duduk. Mungkin saudara juga bisa berjalan, tapi saudara merasa lemah, selalu sakit. Sebaiknya saudara dengarkan ini, siapapun saudara. Mungkin saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, atau mungkin saudara belum percaya, dalam artian saudara belum menyerahkan hidup untuk menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nggak apa-apa, dengar dulu. Ya, dengar dulu. Nah, saudara, Yesus itu penyembuh, ya. Hampir sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, ya, yang dicatat di dalam Injil, itu banyak yang Tuhan lakukan itu adalah untuk kesembuhan, ya, dan kelepasan dari sakit penyakit, dari ikatan kuasa kegelapan. Artinya dari penguasaan setan dan iblis. Saudara, sudah pasti bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh dan dia mau menyembuhkan setiap kita. Dia mau menyembuhkan setiap kita. Siapapun saudara yang sakit, dia mau. Dia mau menyembuhkan saudara. Mungkin saudara orang yang sederhana atau saudara orang yang luar biasa. Saudara orang kaya atau orang miskin. Besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan. Saudara, ya, Tuhan mau sembuhkan. Sahabat, saudara mau sembuhkan saudara. Maukah saudara sembuh? Saya mau katakan kepada saudara, bertekad. Ayo bertekad untuk sembuh. Bertekad. Munculkan tekad. Bertekad kuat untuk sembuh ya. Saya mau berdoa untuk saudara. Kalau saudara nanti kirim ya melalui deskripsi YouTube ini ya. Nama saudara, ya, desa atau kota tempat saudara, dan apa penyakit saudara, saya siap dukung dalam doa. Ya, kalau saudara kirim nomor WA, saya bisa berdoa melalui pesan suara. Ya, karena saya mau melayani juga melalui ya media sosial ini. Daripada media sosial ini banyak bercerita atau banyak kita tonton, banyak ditampilkan hanya hoax semata, hanya hal-hal yang membuat iman kita keropos dan hancur. Saya mau meramaikan media sosial ini untuk memberitakan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang menghibur dan menguatkan setiap kita yang mau. Bukan hanya orang Kristen, siapa saja yang mau. Dengar aja dulu, ya. Nah, saudara, mari saudara, bertekadlah untuk sembuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Terutama saudara yang sakit. Ya, saudara yang sakit atau saudara yang mendengarkan ini punya keluarga yang sakit, beri video ini. Gak apa-apa waktunya, durasinya agak panjang, sebab dengan mereka lama mendengarkan, itu iman mereka bisa tumbuh. Bukankah iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan? Tidak mengapa, tidak mengapa, tidak mengapa. Semakin lama mereka mendengarkan firman Tuhan, semakin baik untuk mereka yang sakit. Kalau saudara sekarang sakit, dengarkan baik-baik, karena ketika saudara mendengarkan ini, roh saudara tuh sedang makan supaya iman saudara tuh tumbuh kuat, ya. Begitu kuat dia berbuah. Buahnya adalah salah satunya kesembuhan, buahnya penghiburan, buahnya kekuatan, ya, buah iman. Baik, saudara yang sakit sekarang terbaring sakit atau duduk tapi sakit, atau berdiri juga sedang sakit. Sakit jiwa, pikiran, ya, sakit roh atau sakit tubuh. Perhatikan ini ya. Yang pertama, periksa hidup saudara. Hidup sahabat, periksa. Sahabatku yang lagi sakit, saudaraku yang lagi sakit, periksa hidupmu. Ya. Karena di dalam Mazmur 101 ayat 2 berkata begini, saya bacakan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Saudara, perhatikan. Pemazmur berkata, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Saudara, di dalam Perjanjian Baru, dalam Efesus 5:15, ya,
Kita lihat saudara di dalam Efesus, ya, di dalam Efesus. Saudara di rumah bisa buka Alkitab juga. Pelan-pelan saudara, nggak apa-apa. Karena kita ini masalahnya sakit, perkara hidup mati. Jadi kita pelan-pelan. Di dalam Efesus 5 ayat 15 berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ditekankan karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, artinya orang yang tidak mau peduli. Ya, asal hidup saja. Ya. Tetapi seperti orang bijaksana atau orang arif, orang yang memperhatikan hidupnya dan melihat itu berdasarkan firman Tuhan. Saudara, seperti yang saya saksikan tadi, saya mengalami sakit. Saya berdoa, dan Roh Kudus mengingatkan saya, ya, supaya saya memeriksa hidup, introspeksi diri, ya, evaluasi, artinya memeriksa lagi. Ternyata ada hal-hal di masa lalu, ya, yang saya lakukan dan itu membuat saya sakit karena saya menyakiti hati Tuhan. Nah, memeriksa hidup ini penting. Jadi saudaraku, engkau yang sedang sakit sekarang, sudah lama sakit apalagi, coba periksa hidup saudara. Saudara ingat-ingat apa dosa yang saudara lakukan. Mungkin kita bisa lupa, sahabat bisa lupa akan dosa sahabat. Sahabat bisa bertanya sama Tuhan. Nanti Roh Kudus Tuhan itu akan memberitahu, ini dosanya, ini dosanya. Dan ketika diberitahu, saudara harus melembutkan hati untuk mengakunya. Harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mengaku bahwa aku telah melakukan dosa ini. Aku sudah bersalah. Ampuni aku Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara ya tidak mau didengar orang untuk berdoa, saudara dalam kamar atau di sebuah tempat yang tidak ada orang mengganggu saudara. Saudara memang perlu waktu tersendiri, perlu waktu khusus dengan Tuhan. Sebaiknya kalau bisa. Saudara ngobrol. Saudara memang tidak lihat kehadiran Tuhan, tetapi Roh Tuhan itu hadir melingkupi dunia ini. Pemazmur sudah berkata itu. Roh Tuhan tuh hadir di mana-mana. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus, ingat, di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Saudara datang kepada Tuhan berdoa, saudara tidak lihat Tuhan, tapi ada Roh Kudus Tuhan, Tuhan itu sendiri hadir. Ketika saudara memanggil dalam nama Yesus, Tuhan hadir, Tuhan dengar. Dan ingat, Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepada Dia, termasuk saudara. Sahabat, engkau sakit ya? Saudara, Tuhan tidak pernah menolak engkau. Tidak, Dia tolak. Datang kepadanya. Apa yang telah diberitahu dalam hatimu tentang dosa dan kesalahanmu, engkau mengaku. Dan jangan berbuat dosa lagi. Bahkan kapan perlu engkau berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau sudah sembuhkan penyakitku ini, aku berjanji tidak berbuat dosa lagi. Dan aku berjanji hidup untuk engkau. Untuk melayanimu Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu intinya ya mentaati firman, memuliakan Tuhan, walau tidak harus jadi pendeta, jadi penginjil, tidak harus. Ya, saudara bisa melayani Tuhan dengan kekayaan saudara, dengan uang saudara, bukan soal besar kecilnya, tapi hati saudara, bukan soal peranannya atau bidang apa pelayanan kita, tapi soal hati yang mengasihi Tuhan, melakukan untuk Tuhan. Misal saja, saudara datang kepada tetangga membagikan beras 1 kilo 2 kilo karena alasan mengasihi Tuhan, itu juga melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berjanji kepada Tuhan untuk melakukan hal itu. Ya. Kemudian dalam pikiran, jaga pikiran supaya jangan pikiran yang melawan Tuhan, pikiran yang menyimpan kejahatan. Sikap hati, jangan yang menyimpan kejahatan lagi. Tutur kata jaga, jangan ada kutuk yang keluar, ada sumpah serapah, ya, ada marah-marah, membenci, sudah perkataan-perkataan kotor, apalagi berdusta, hoax, buang jauh, jangan ikut bercerita tentang hoax, menonton, jaga tontonan saudara, jaga, ya, lebih baik banyak menonton hal-hal yang bersifat membangun iman.
Sudahlah, dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. Tidak usah lagi terlalu dikejar. Sudahlah, cari Tuhan, cari hal-hal yang positif dalam Tuhan. Ya, itu namanya memeriksa hidup, memperhatikan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Ya. 1 Korintus kita lihat. Ya, pasal 13 ayat 5. Saya bacakan untuk saudara, untuk kita bersama. Ya. Ini perikopnya kasih. Kasih. Dikatakan di ayat yang kelima, 1 Korintus 13 ayat kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saudara, apa? Yang kedua ini saudara, jangan menyimpan marah atau amarah, ya, dan menyimpan kesalahan orang lain. Kesimpulannya apa? Saudara harus mengampuni. Saudara harus mengampuni, harus memaafkan. Harus dimaafkan saudara orang yang bersalah. Jangan disimpan. Karena kalau saudara tidak mengampuni, tidak melupakan kesalahan orang, kesalahan saudara juga akan diingat Tuhan. Dan Tuhan tidak mengampuni saudara. Karena barang siapa, kata Tuhan Yesus. Sebab kalau Tuhan Yesus berkata, itu firman Tuhan saudara. Sebab jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni engkau. Oleh sebab itu juga, mengampuni orang, melupakan kesalahan orang itu adalah bagian dari hal yang penting untuk mendapat kesembuhan. Ya, banyak orang tetap sakit atau banyak orang jatuh sakit tuh karena nggak mengampuni saudara, karena menyimpan kesalahan orang lain, bawaannya marah, dongkol, nggak sejahtera, ya, emosi, tumbuh akar pahit, kemana-mana orang nggak bersalah aja dimarah. Nah, mari belajar. Kalau engkau tidak kuat karena begitu besar kesalahan orang kepadamu, tidak kuat, bawa hatimu, serahkan kepada Tuhan, minta tolong kuasa Roh Kudus menjamah hati saudara. Katakan, aku mau mengampuni Tuhan, tapi aku tidak kuat, aku tidak bisa, tolong aku Tuhan, supaya aku bisa Tuhan, supaya aku bisa mengampuni, aku bisa memaafkan. Harus saudara. Kita tidak kuat sahabat, kita tidak kuat. Kita sebagai manusia itu tidak kuat. Kita harus minta tolong kepada Roh Kudus. Dia sanggup menolong, dia berkuasa menolong. Ini Tuhan hatiku, tolong. Kalau engkau sudah rasa lapang, damai sejahtera, itu bukti Roh Kudus tolong. Dan jaga hatimu dengan kewaspadaan. Ya, jaga. Jangan lagi dimasukkan kesalahan orang, jangan lagi disimpan ya. Mungkin engkau teringat, tapi sudah tidak mempengaruhi engkau lagi. Engkau sudah melupakan kesalahan orang. Dalam pengertian rohaninya, spirit marahnya itu sudah hilang. Akarnya sudah dicabut, dibuang oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus. Karena engkau mau minta tolong tadi dan ditolong. Ya, suatu kali engkau teringat akan kesalahan orang lain itu. Tapi engkau sudah tidak lagi sakit hati. Engkau sudah tidak lagi tertekan karenanya. Itu bukti kau ditolong Roh Kudus. Dan jaga hatimu itu dengan segala kewaspadaan, supaya itu tidak berakar lagi, tidak tumbuh lagi ya benih-benih marah, kecewa, pahit itu ya. Nah saudara, itu yang perlu saudara perhatikan. Karena saudara tidak akan sembuh kalau saudara tidak mengampuni, kalau saudara tidak melupakan kesalahan orang lain. Karena hal itulah penyakitnya, sumbernya. Karena itu celah kuasa kegelapan masuk membuat saudara sakit. Kalau itu nggak ada, ya nggak ada celah kan. Yang ada benih firman Tuhan. Nah, benih firman Tuhan yang dibiarkan bertumbuh itu menguatkan saudara. Saudara sembuh, saudara sehat. Dan yang ketiga, saudara, ya, yang perlu saudara perhatikan supaya saudara sehat, sahabatku, supaya engkau sehat, supaya engkau sembuh, ya. Penting untuk sembuh. Karena engkau sembuh, engkau bermanfaat untuk keluargamu, untuk orang tuamu, untuk saudara-saudaramu.
untuk gerejamu, kau berguna untuk lingkunganmu, bahkan untuk bangsa dan negara ini. Dan Tuhan tuh menginginkan kita tuh sembuh, sehat, ya. Jangan lupa, ya, kita tuh harus berdoanya terus-menerus. Sehari tidak sembuh, doa hari kedua. Sampai seminggu. Seminggu tidak sembuh, terus berdoa. Sampai sebulan. Sebulan tidak sembuh, doa terus sampai setahun. Setahun tidak sembuh, tetap doa untuk kesembuhanmu. Tetap. Mungkin saja engkau sedang diuji imanmu, ya. Engkau sedang diuji. Atau mungkin saja doamu itu sedang terhalang. Ya, ini doamu naik itu terhalang. Siapa yang menghalanginya? Yang menghalanginya itu adalah kesalahan dan dosa kita yang belum dibereskan. Ya. Yang menghalang itu adalah keinginan kepentingan pribadi kita. Ya. Ada banyak hal. Ya, kita tidak tahu itu. Mungkin kita tidak tahu itu. Itu Tuhan yang tahu, saudara. Oleh sebab itu kita penting terus-menerus untuk berdoa. Tuhan Yesus menasihatkan kita supaya tidak jemu-jemu, tidak jemu-jemu untuk berdoa. Ya kan? Nah, ingat perempuan pendarahan tadi, bayangkan 12 tahun. 12 tahun. Ya, 12 tahun dia sakit. 12 tahun dia berupaya untuk sembuh. Hartanya, uangnya, kebun ladangnya, ya dikatakan apa yang ada padanya tuh habis dijual untuk kesembuhan. Tapi pas dia ketemu Yesus, dia sembuh. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan putus-putus berdoa. Tuhan Yesus menasehati kita, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Dan kalau kita kembali ke Matius pasal 9 ayat 22, bisa kita lihat di sana, saudara. Ya. Matius 9, ya. Matius 9 ayat yang ke-22. Saya bacakan untuk saudara. Ya. Dikatakan apa? Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Apa? Dan perintahkan teguhkanlah hatimu. Ya sahabat, berdoa itu butuh keteguhan hati. Berdoa itu butuh keteguhan hati. Saudara mungkin kadang-kadang capek sudah berdoa, lelah, frustrasi, rasa tidak bersemangat, letih lesu. Tapi saya mau katakan, jangan turuti perasaan dan pikiranmu. Engkau harus melakukan apa yang harus engkau lakukan. Bukan soal perasaan, bukan soal mood, ya, bukan soal semangat. Meskipun lagi tidak bersemangat, lagi tidak mood, berdoa. Jatuhkan lututmu, berlutut, berdoa. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu ketika kita tidak mood, ketika kita tidak semangat. Dia tahu. Tetapi alangkah berkesannya bagi Tuhan, alangkah terkesan, tersentuh hati Tuhan dalam kondisi seperti itu, engkau berdoa, kau tetap datang kepadanya. Oh haleluya, saudara. Yesus tidak pernah menolak kita, saudara. Kalau sudah berdoa, saudara, sudah berdoa, toh tetap tidak sembuh, berarti Tuhan mau membawa kita pulang. Jangan takut, jangan khawatir. Lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan setan. Ya, berdoa itu artinya menjatuhkan diri ke tangan Tuhan. Kalaupun kita harus meninggal dunia, kita selamat. Kita ke rumah Bapa. Kita ke surga. Kita ke pangkuan Abraham. Ya, kata firman Tuhan. Jadi bukan ke dunia orang mati. Bukan ke dunia orang mati. Oleh sebab itu, berdoa dan terus berdoa. Puji Tuhan, sahabat, ya, channel YouTube Makanan Rohani Sehat, dan juga ya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya, bertekadlah untuk sembuh. Yang pertama tadi apa? Periksa hidup kita. Kalau ada dosa, segera minta ampun, bereskan. Yang kedua, jangan menyimpan kesalahan orang lain dan jangan menyimpan marah, amarah. Berjuang untuk membuangnya meskipun sakit. Sakit mengampuni orang yang bersalah, ampuni.
lepaskan pengampunan, jangan marah. Nah, yang ketiga apa? Berdoa terus-menerus, teguhkan hati untuk berdoa. Meskipun lagi suasananya tidak pas, meskipun lagi tidak mood, meskipun lagi dalam perjalanan atau dimanapun, berdoa. Ketika duduk ya menunggu penerbangan misalnya, berdoa. Di dalam pesawat berdoa, di dalam mobil berdoa, di atas sepeda motor berdoa, sedang cuci piring berdoa, sedang cuci pakaian berdoa. Berdoa, berdoa sampai engkau sembuh. Puji Tuhan, itu yang dapat saya bagikan hari ini untuk kita. Bertekadlah untuk sembuh, ya. Pasti engkau bisa sembuh oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Kalau saudara mau didoakan, kirim pokok doa, ya, nama dan tempat tinggal. Paling tidak kami tahu nih dari mana, ya, untuk kami doakan, dan akan kami kirim via pesan suara supaya ya, ataupun tidak ya tidak mengapa. Yang jelas kami doakan saudara. Kami akan berdoa setiap ada permintaan doa. Tulis di deskripsi. Sampai jumpa lagi di bagian berikutnya. Semoga channel Rohani Sehat ini, ya, makanan rohani sehat ini menguatkan kita jadi berkat. Bagikan terutama kepada yang sakit. Bagikan kepada sahabat saudara sekalian dimanapun berada, supaya juga menguatkan mereka. Ya, kita berbelas kasihan dengan mereka yang dalam kesakitan, dalam penderitaan. Ya, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kalau saudara senang hati, rela hati, saya minta kemurahan hati saudara untuk mensubscribe channel ini dan membagikannya. Kasih komen yang membangun supaya kita tetap semangat. Salam dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.